Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita sudah masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Nah, kami akan bacakan satu persatu bagi penanya atau pemirsa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Yang pertama, yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza terlebih dahulu, atas nama Aldi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya perihal kehidupan saya semenjak lulus kuliah di saat Covid Ustadz. Saya bekerja hanya 2 minggu, sudah itu sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Betapa sulitnya, saya sudah bersabar, ikhlas, berdoa, namun belum terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon solusinya nih Ustadz, silakan Ustadz. Tadi kita sempat membahas surat Al-Baqarah 216 ya. Nah Ustadz. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau kecewa karena doamu gak dikabulkan. Bisa jadi kamu kecewa targetmu gak tercapai. Tapi ingat, di balik target yang tidak tercapai, di balik usaha yang telah kau lakukan tapi tidak maksimal jawabannya dari Tuhan, itu justru terbaik dari Allah. Karena apa? Allah punya rahasia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun di kemudian hari. Bang Sofyan, Bunda. Ya. Saya pernah 3 tahun yang lalu merintis usaha skincare. Giliran ngerjain usaha orang, usaha saya bagus. Giliran punya usaha sendiri, gak bagus guys. Terus gue protes dong, ya gak? Ih kenapa sih? Kenapa sudah punya usaha sendiri, PT sendiri, skincare gak jalan-jalan? Ternyata salah satu kendalanya adalah ketahuan. Kalau pabrik yang saya buat skincare itu skandal dari Merkuri terbesar di Indonesia. Wow, pantas saja usaha saya dibikin gak jalan guys. Karena apa? Saya baru sadar, terima kasih ya Rob. Seandainya ini jalan, kena gue. Karena apa? Merkuri ada di dalamnya. Ini menandakan ketika kau dapat pekerjaan yang tidak maksimal, syukuri aja dulu. Karena apa? Di balik semua itu ada rahasia Allah yang sedang Allah persiapkan. Bisa jadi tahun depan engkau akan mendapatkan pekerjaan dengan rezeki yang lebih maksimal. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mungkin rasa syukurnya kurang deh. Kok bisa? Karena Nabi SAW, Aisyah berkata, yakumu minal laili hatta tatafatara qadamahu. Nabi itu kalau sholat tahajud sampai betisnya bengkak dan tumitnya pecah. Aisyah berkata, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Salatmu sampai pecah tumitnya. Afala akunu abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Ternyata orang yang dikatakan bersyukur adalah orang yang tidak lepas sholat tahajudnya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya tergolong orang yang tahajudnya tidak pernah lepas? Jawab sendiri. Baru ketahuan di mana letak rasa syukur kita. Baik, terima kasih Ustadz Riza atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Irwan Syah yang akan dijawab oleh Bunda Yati Priyati. Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya kepada Ustadz dan juga Ustazah, gimana sih cara kita untuk bisa lebih bersyukur memiliki pasangan kita yang sekarang selain melihat kelebihan pasangan kita. Jadi mungkin ketika kita menjumpai kekurangan pasangan itu gimana kita tetap bersyukur Bunda? Silakan Bunda. Masya Allah, tadi ayatnya itu udah disampaikan oleh Ustadz Riza ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Dulu almarhumah Umi berpesan kalau kamu sudah menikah pasang kacamata kuda. Bahwa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ini saya ingat kisah ini Bapak Ibu sekalian ketika ada seorang laki-laki curhat kepada seorang syekh. Ya syekh, ketika aku lamar calon istriku, aku melihat dia perempuan yang paling cantik. Ketika sudah menikah, ya syekh, ketika perempuan ini sudah menjadi istriku, aku beranggapan bahwa istriku salah satu di antara perempuan yang paling cantik. Begitu udah sekian menikah, ya syekh, aku lihat ternyata di luar sana banyak perempuan cantik, bukan hanya istriku. Ketika sekian tahun menikah, ya syekh, yang paling cantik di luar sana, istriku kagak ada apa-apanya. Ada tahapan memang, semakin lama berumah tangga, semakin lama ketemu pasangan kita. Waktu pacaran mah gak ada tercelaknya. Tidak ada laki-laki yang ketika PDKT dompetnya kagak gendut, apa aja dibikin gendut.
Mobil kinclong, motor kinclong, sempurna dia, penampilan wangi. Siap-siap nanti kalau dia jadi suami. Siap-siap nanti akan terbuka. Coba lihat ini para bapak sekarang nggak malu-malu menampilkan dompet isi hanya 2.000 pada istrinya. Kau tahu sekarang aku laki-laki paling fakir di dunia. Kalau dulu kita anggap dia laki-laki paling kaya, sekarang apa adanya. Ya dulu tampilannya yang wangi, sekarang mohon maaf ini para pengantin lama. Berjuang kita, kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita lihat, oh alhamdulillah punya istri walaupun pas-pasan tapi masakannya enak. Alhamdulillah punya suami walaupun gajinya pas-pasan tapi imannya nggak pas-pasan. Yang lain jarang pulang tapi suami saya alhamdulillah pas maghrib udah nyampe di rumah bisa sholat berjamaah. Ibu kan saya sering tanya, Bu, lebih baik punya suami gaji 20 juta jarang pulang apa punya suami gaji sehari 200.000 tiap hari pulang? Ibu-ibu milih yang 20 juta jarang pulang. Yang penting menenteramkan. Artinya mana ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Maka ketika mulai muncul rasa tidak nyaman, alhamdulillah ya Allah, pasti pun kelebihannya Allah ciptakan di sana. Harmonisasi itu terwujud kenapa? Tadi balik ke tema kita, syukur di sana. Yang udah punya istri bersyukur, masya Allah, masih banyak bujang udah pengen nikah belum ada lawannya. Dia ngelamun, ya Allah sendal aja berpasangan. Ya Allah semuanya pada jalan pasangan truk aja gandengan. Lah saya masih sendirian ya. Yang belum punya rumah masya Allah alhamdulillah walaupun ngontrak ini rumah bisa melindungi saya. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak yang tidurnya di kolong jembatan. Masya Allah inilah rasa syukur sehingga selamanya dan selalu kita akan menjadi orang kaya. Dan bersyukur menjadi orang yang dipenuhi kebutuhan kita. Begitu lihatnya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya satu lagi saya akan bacakan atas nama Angku Basa. Ustadz, apa perbedaan antara bersyukur dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan buruk menurut pandangan Islam? Ustadz Riza, fadal. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga dan ampunan Allah seluas langit dan bumi diberikan kepada 3 kategori yang Allah pilih. Yang pertama disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kalau ada duit bersedekah wajar. Iya enggak sih? Duitnya banyak berbagi wajar kali. Lah duit kita tinggal pas-pasan cuman buat makan. Ada orang yang membutuhkan. Kalau Anda sampai kasih orang itu uang dari uang yang Anda miliki secara pas-pasan, itu namanya itsar. Mendahulukan orang lain. Nah orang yang sudah tahapannya ke itsar, mengorbankan hidupnya untuk orang lain, itu adalah orang yang tingkat syukurnya tinggi Pak. Tingkat syukurnya sudah high level. Di atas rata-rata. Karena apa? Kedekatannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah itu sudah hakul yakin. Hakul yakin, keyakinan di atas rata-rata. Nah, kalau seseorang sudah berada di tahap ini, maka ia mampu bersyukur dalam keadaan susah. Itulah yang disebut syukur yang tidak mudah. Di mana kau mampu berbuat baik saat engkau sedang susah tapi mendahulukan orang lain itsar. Di mana kau berkorban untuk orang lain sedangkan engkau susah. Kadang ada orang berpikir, ih ngapain buat kita aja susah, ngapain mikirin orang lain. Nah gak begitu Islam. Orang yang sudah dikatakan syukur tingkatnya dalam keadaan susah yaitu itsar. Bisa membahagiakan orang lain di saat dia susah. Dan ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Syukur yang begini adalah hamba-hamba Allah yang sangat dicintai Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Dan berikutnya di segmen 5 nanti kami akan buka kembali. Akan kami persilakan kembali pertanyaan dari jamaah. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.